Fitriana Ketmoen dari Prodi Biologi Fakultas Pertanian Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang derivat kulit atau struktur turunan kulit. Derivat kulit atau struktur turunan kulit adalah struktur yang berkembang dari kulit embrionik. Derivat atau turunan kulit dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama kuku. Kuku adalah bagian tubuh hewan yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Fungsi kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Pada kulit di bawah kuku terdapat banyak pembuluh kapiler yang memiliki suplai darah kuat sehingga menimbulkan warna kemerahan. Seperti tulang dan gigi, kuku merupakan bagian terkeras dari tubuh karena kandungan airnya sangat sedikit. Organ yang kedua yaitu tanduk. Tanduk adalah nama umum yang diberikan kepada penonjolan yang panjang dan runcing, bercabang atau tidak bercabang pada kepala bagian frontal. Ada beberapa macam tanduk. Yang pertama, tanduk kosong. Tanduk kosong merupakan seludang zat tanduk yang melapisi sumbu tulang, tak bercabang, dan tidak pernah tinggal pada beberapa hewan yang baik pertumbuhannya pada hewan jantan. Yang kedua, tanduk rambut. Tanduk rambut disebut juga dengan cula seperti pada badak, yaitu kumpulan rambut-rambut yang telah mengalami fusi. Cula atau tanduk rambut tidak dapat lepas dan tidak pula bercabang. Yang ketiga, rongga atau antler. Pada rusa terdapat penonjolan tulang frontal yang dapat tumbuh dan bercabang dan dapat pula dilepaskan. Jadi, derivat kulit, lapisan kulit hanya ada pada saat pertumbuhan. Setelah ukuran penuh dicapai, maka kulitnya akan mengelupas. Organ yang ketiga yaitu sisik. Berdasarkan bentuk dan bahan yang terkandung di dalamnya, sisik dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, sisik kosmoid. Sisik kosmoid, sisik yang hanya ditemukan pada ikan fosil dan ikan primitif yang sudah punah. Terdiri dari beberapa lapisan yang berturut-turut dari luar, yaitu vitrodentin yang dilapisi semacam enamel, kemudian kosmin yang merupakan lapisan terkuat, isopedin yang materialnya terdiri dari substansi tulang. Yang berikutnya sisik ganoid. Sisik ini terdiri beberapa lapisan, yakni ganone atau lapisan terluar yang materialnya berupa garam-garam anorganik, kosmin, dan isopedin. Pertumbuhan sisik ini dari bagian bawah dan bagian atas. Yang berikutnya sisik plakoid. Bentuk dari sisik ini menyerupai mawar dengan dasar yang bulat atau bujur sangkar. Terdiri dari keping basal yang letaknya terbenam di bagian dermis kulit dan suatu bagian yang menonjol, berupa duri keluar dari permukaan epidermis, pertumbuhan dari atas dan bawah. Organ yang keempat yaitu bulu. Bulu adalah struktur keratin yang karakteristiknya terdapat pada bangsa Aves dan dianggap sebagai modifikasi dari sisik. Karena bangsa Aves mempunyai nenek moyang dari bangsa reptil.
pertumbuhan awal dari bulu sama dengan pertumbuhan sisik yang berawal dari papilla dermis. Ada beberapa macam bulu, yaitu yang pertama pennae atau counterfeather. Tipe bulu semacam ini terdapat pada sayap yang disebut remiger dan pada ekor yang disebut retires. Yang kedua, plumula. Tipe bulu semacam ini terdapat pada anak burung dan berfungsi sebagai isolator. Yang ketiga, philopluma. Philopluma merupakan bulu-bulu rambut yang sangat halus seperti pada burung kasuari. Organ derivat yang berikutnya yaitu rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan, terutama mamalia. Rambut muncul dari epidermis, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Bagian tubuh yang memiliki rambut terpekat adalah permukaan dan bagian belakang kepala, alis, bulu mata, dan bagian lainnya. Ada beberapa susunan rambut. Yang pertama, shaft. Shaft merupakan rambut di permukaan kulit. Yang kedua, akar. Akar merupakan rambut yang tertanam di bawah kulit. Yang ketiga, folikel. Folikel merupakan pori-pori kulit yang dilalui rambut. Yang keempat, papilla. Papilla merupakan ujung yang bertumbuh. Yang kelima, medula. Medula merupakan bagian tengah yang berlubang seperti selang. Yang keenam, korteks. Korteks merupakan bagian utama dari rambut. Yang ketujuh, kutikula. Kutikula merupakan lapisan keras. Yang kedelapan, kelenjar minyak. Yang kesembilan, otot berekor membuat rambut berdiri. Yang kesepuluh, pembuluh saraf dan saraf. Organ derivat yang berikutnya itu gigi. Gigi merupakan salah satu turunan dari kulit, di mana manusia memiliki dua kelompok gigi, yaitu gigi susu atau gigi bayi dan gigi dewasa atau gigi permanen. Struktur gigi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu email gigi. Email gigi yaitu lapisan pelapis mahkota gigi, sifatnya keras karena dibentuk oleh kalsium. Warna dari email gigi tidaklah putih sepenuhnya, melainkan keabu-abuan. Fungsinya adalah untuk melindungi tulang gigi dan bagian luarnya. Yang berikutnya yaitu sementum gigi. Sementum gigi yaitu lapisan pelapis akar gigi. Fungsinya untuk melindungi akar gigi. Strukturnya tidak setebal dan sekebal email gigi. Yang berikutnya yaitu tulang dentin. Tulang dentin merupakan lapisan terluar pada bagian gigi. Strukturnya meliputi seluruh panjang gigi. Dinamakan tulang dentin karena strukturnya mirip tulang namun lebih keras. Fungsinya sebagai pelindung kedua gigi setelah email gigi dan sementum gigi. Warna dari tulang dentin adalah putih. Yang berikutnya yaitu rongga gigi atau pulpa. Pulpa merupakan jaringan lunak yang membentuk rongga. Fungsi dari pulpa adalah memberi nutrisi dari gigi dan mengidentifikasi benda asing, tekanan, suhu, dan nyeri. Organ derivat yang berikutnya yaitu kelenjar. Kelenjar yaitu alat tubuh yang menghasilkan getah atau sekret tertentu. Kelenjar dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kelenjar keringat. Kelenjar keringat berupa saluran melingkar dan bermuara pada kulit ari dan berbentuk pori-pori halus.
fungsinya itu selalu sebagai alat sekresi, juga berperan sebagai pengatur suhu. Bagian-bagian dari kelenjar keringat yaitu pertama, kelenjar elarin. Kelenjar elarin terdapat pada semua kulit. Yang kedua, kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin terdapat pada aksil, anus, skrotum, dan bermuara pada follikel rambut. Yang berikutnya itu kelenjar mamai. Kelenjar mamai terdapat pada mamalia. Yang kedua yaitu kelenjar sebase atau kelenjar minyak. Kelenjar sebase yaitu kelenjar yang menghasilkan minyak dan berfungsi mengontrol sekresi minyak. Baik teman-teman, inilah penjelasan singkat dari saya. Jika ada yang bertanya atau memberi masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Bye.